Di video ini kita akan merekap salah satu film bertema game terbaik dengan judul Ready Player One yang rilis pada tahun 2018 silam. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg, mengisahkan seorang pria bernama Wade Watts, remaja yang hidup di tahun 2045. Di zaman ini, global warming sudah meluas dan keadaan ekonomi memburuk. Satu-satunya pelarian bagi Wade yang hidup miskin di lingkungan yang kumuh adalah bermain di dunia virtual reality bernama Oasis. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Gak perlu berlama-lama lagi, ini dia rekap alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah perkotaan yang kumuh, di mana rumah penduduknya berbentuk trailer yang bertumpuk-tumpuk. Terlihat juga seorang pemuda yang keluar dari trailer rumahnya, yang berada di tumpukan atas, dan pria ini bernama Wade Watts. Dia pergi menuruni tumpukan rumah itu dengan menggunakan tali. Terlihat dari jendela ada orang yang sedang memainkan game menggunakan virtual reality dan juga drone pengantar pizza. Hampir semua orang yang ada di sini memainkan game menggunakan virtual reality. Nah, Wade adalah seorang pemuda yang lahir pada tahun 2027. Di sini terlihat dia sedang memasuki rongsokan mobil. Dia tinggal di kota Columbus bersama dengan bibinya, yaitu Alice. Pada tahun 2045, kota Columbus berkembang dengan sangat pesat, di mana pria bernama Halliday dan Morrow menciptakan Gregory's Game. Tak lama Wade pun terlihat memakai kacamata virtualnya, dan juga menggunakan sarung tangan serta memasang tubuhnya pada tali pengikat, di mana lantai dapat bergeser dengan sendirinya, agar suasana di dalam game terasa lebih nyata. Dia memasuki sebuah dunia game yang bernama Oasis. Oasis adalah sebuah dunia virtual di mana batas kenyataan adalah imajinasi saja. Di sana, mereka bisa melakukan apa saja. Dan di sini kalian dapat menjadi apa saja yang diinginkan, mulai dari avatar monster, robot, karakter kartun, dan sebagainya. Nah, avatar yang digunakan oleh Wade ini adalah manusia biasa. Di Oasis, semua hal bisa dilakukan, kecuali makan, mandi, dan buang air. Di sini orang-orang bisa saling berteman tanpa bertemu di dunia nyata. Salah satu teman baik Wade di Oasis adalah Edge. Di sini Wade mencoba menghubungi Edge yang sedang bermain game di planet Doom. Edge sedang bermain dengan permainan perang. Di sini, nama dari avatar milik Wade adalah Z. Dia memperingatkan kepada Edge kalau game balapan akan segera dimulai. Menariknya, di dalam Oasis, apabila avatar yang kita miliki mati tertembak atau terbunuh, maka avatar tersebut tidak akan bisa hidup kembali. Yang artinya, semua uang untuk membeli skin dan senjata juga akan musnah. Dan juga akan kehilangan semua uang yang ada di akun tersebut. Nah, Oasis ini adalah hasil dari pemikiran James Halliday dan diluncurkan bersama temannya yaitu Morrow pada tahun 2025. Game besutan James Halliday dan Morrow ini seketika langsung sukses dan membuat mereka berdua kaya raya. Tapi di sini Morrow keluar beberapa tahun setelah dunia game ini populer. Karena dunia game ini banyak orang yang menyukai Halliday, bahkan banyak orang yang memujanya. Namun sayangnya pada tahun 2040 Halliday pun meninggal. Di samping itu, apa yang dia tinggalkan dapat merubah segalanya. Sebuah pesan pun muncul ketika Halliday meninggal. Dia menciptakan sesuatu apa yang disebut orang dengan Easter egg, sebuah objek tersembunyi yang ada di dalam game, yang dapat memberikan kekuatan istimewa kepada siapapun yang berhasil menemukannya. Dan yang menemukannya akan mewarisi saham dari game tersebut yang bernilai sekitar $500 billion. Untuk menemukan Easter egg, di sini para pemain dipandu dengan avatar Halliday yang bernama Enorak. Sebelum mencapai Easter egg, dia menciptakan 3 buah kunci. Ketiga kunci itu akan membuka gerbang sihir menuju Easter egg, dan mereka yang bertahan dengan tantangan yang diberikan akan mendapatkan hadiah yang menarik. Dalam waktu 5 tahun, tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan kunci-kunci tersebut. Papan skor pun terlihat masih kosong. Untuk mendapatkan kunci yang pertama, tantangan yang harus dimenangkan pertama kali adalah sebuah game balapan, di mana game itu sangat sulit untuk dimenangkan, sehingga tidak ada satu orang pun yang berhasil menang.
Satu-satunya yang masih berusaha adalah Gunter, sebutan untuk para pemburu Easter egg seperti Wade, Edge, So, dan Daito, serta para player lainnya. Selain para pemain biasa seperti Wade dan Edge, dan user yang lainnya, ada juga sebuah pasukan yang bernama Sixers. Nah, Sixers ini bekerja untuk IOI, atau singkatan dari Innovative Online Industries, sebuah perusahaan terbesar kedua di dunia yang terobsesi untuk memenangkan hadiah dari Halliday, di mana mereka mempunyai divisi yang meneliti tentang game yang diciptakan oleh Halliday. Nah, IOI ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Nolan Sorrento. Di sini Z dan Edge bersiap untuk balapan. Karena bahan bakar yang menipis, Z berniat memulai balapan dari belakang agar dapat mengumpulkan koin dari mobil yang hancur dan bisa membeli bahan bakar dari koin tersebut. Dan di sini, Edge memulai balapan dari depan. Tak lama, balapan pun dimulai. Terlihat juga seseorang yang menggunakan motor dalam balapan itu yang menarik perhatian dari Z. Dia menebak kalau orang itu adalah Artemis. Z mulai mengumpulkan koin dari para avatar yang mati dalam balapan itu. Banyak rintangan sepanjang balapan. Salah satu tantangan yang paling sulit adalah King Kong yang menghancurkan para mobil pembalap. Ketika hendak mencapai finish, Z berhenti di jalan yang putus. Dia melihat Artemis yang mendekat ke arahnya. Tetapi dia menangkap dan menarik Artemis dari motornya. Motor pun tetap melaju dan King Kong menangkapnya dan membuat motor tersebut rusak parah. Setelah balapan, mereka pergi ke tempat Edge untuk memperbaiki motor Artemis. Di markas milik Edge terdapat sebuah robot yang sangat besar, dan robot itu adalah Iron Giant. Sembari Edge memperbaiki motor milik Artemis, Z dan Artemis pun mengobrol. Di sini terlihat kalau Z tertarik dengan Artemis. Setelah motor Artemis berhasil diperbaiki oleh Edge, dia pun berpamitan dengan mereka berdua. Begitu juga dengan Z. Di dunia nyata, Wade pun pulang ke rumahnya. Di sana dia dimarahi oleh pacar bibinya yang menyalakan sarung tangan Wade karena kalah dalam pertarungan di dalam game. Pacar dari bibinya ini menghabiskan semua uang yang dia punya untuk dipertaruhkan ke dalam game. Wade merasa resah karena harus selalu berhadapan dengan pacar bibinya ini. Di hari berikutnya, Wade kembali ke Oasis dan masuk ke dalam Halliday Journal. Jurnal ini merupakan isi dari otak Halliday yang sudah disosialisasikan dan diubah menjadi 3D yang dapat meningkatkan pengalaman dalam mencari Easter egg. Wade dengan avatar Z-nya, dia diantar oleh seorang kurator jurnal yang ada di sana. Di sini Z melihat Halliday yang sedang berbincang dengan temannya, yaitu Morrow. Mereka berdebat tentang peraturan di dalam game. Halliday tidak ingin membuat banyak peraturan di dalam permainannya. Nah, dari percakapan itu, Z pun menyadari dan menemukan petunjuk yang dapat memenangkan game balapan sebelumnya. Dia pun pergi dari tempat itu. Tak lama, Z pun kembali memulai balapan. Terlihat Artemis di sebelahnya. Balapan pun dimulai. Di sini Z bukannya maju, tetapi dia malah mundur ke belakang berdasarkan dari petunjuk yang dibicarakan oleh Halliday bahwa dirinya tidak ingin membuat banyak peraturan di dalam gamenya. Ternyata di sana ada sebuah jalan dan tidak ada rintangan sama sekali. Karena hal itu, Z pun dengan mudah sampai di garis finish. Sesampainya di garis finish, di sana dia bertemu dengan Enorak, avatar milik Halliday yang memberikan kunci pertama dan juga sebuah petunjuk di mana kunci kedua berada. Karena berhasil menemukan kunci pertama, papan skor pun terisi nama lengkap dari avatar Wade, yaitu Parzival yang berada di nomor 1. Nah, di dalam kantor IOI, Sorrento mempersiapkan segalanya untuk bisa memenangkan kontes Halliday. Di Oasis, Z yang telah mendapatkan kunci pertama, dia mendapatkan bonus 100.000 koin. Dengan koin sebanyak itu, dia pun membeli berbagai senjata, termasuk baju yang bisa merasakan sentuhan virtual di dunia nyata. Nah, di sini, Sorrento masuk ke dalam Oasis, dan karakter avatarnya seperti ini. Di sana dia berniat bertemu dengan Airok yang menunjukkan bola Osufox. Bola ini mampu menciptakan sebuah perisai yang sangat kuat. Sorrento juga memberikan tugas kepada Airok untuk membereskan Parzival agar dia bisa menghilang dari papan skor. Nah, di sisi lain, ada 5 karakter lagi yang berhasil mendapatkan kunci. Mereka adalah Artemis, Edge,
So dan Daito. Just info kalau karakter So dan Daito ini juga sahabat baik dari Edge. Nah, singkat cerita, Wade pun mencari petunjuk selanjutnya, di mana petunjuk selanjutnya mengarah kepada pencipta yang membenci ciptaannya. Wade mencoba mencari petunjuk melalui kertas yang tertempel di dinding. Nah, Wade pun pergi ke Oasis. Di sana Wade masuk ke dalam jurnal Halliday yang mencari petunjuk lainnya. Ketika masuk ke dalam jurnal itu, banyak pelajar lain menggerubunginya untuk meminta berfoto. Seseorang menariknya yang ternyata itu adalah Artemis yang sedang menyamar. Artemis menyarankan Z untuk melakukan penyamaran. Mereka berdua pun mencari jurnal tentang masa lalu Halliday, sebuah lompatan yang tidak diambilnya. Dalam rekaman itu, terlihat Sorrento sebagai pegawai magang di sana. Nah, Z pun mengganti jurnal tersebut ke hari di mana Halliday berkencan. Di sini wanita yang diajaknya berkencan adalah Karen Underwood, istri temannya. Jadi Halliday ini sempat pergi berkencan dengan Karen sebelum Karen menjadi istri dari Morrow. Di sini Wade mengatakan kepada Artemis kalau nama Kira hanya disebut sekali dalam hidup Halliday. Nah, Kira adalah nama avatar dari Karen. Di sini kurator menyangganya kalau Kira tidak hanya disebut sekali dalam hidup Halliday, tetapi Z melakukan taruhan dengan semua koin miliknya. Kurator mencari nama Kira dan ternyata memang benar kalau Kira hanya disebut sekali dalam hidup Halliday. Karena Z menang dari taruhan itu, di sini kurator pun memberikan koin 1/4 untuknya. Di sini Artemis mengajak Z ke suatu tempat yang bernama The Distracted Globe. Di sana Artemis berencana mengajak Z untuk pergi berdansa, dan mereka akan mencari sebuah petunjuk di sana. Di tempat Edge, dia mencoba memperingati Z untuk berhati-hati, karena bisa saja Artemis itu aslinya adalah seorang anak laki-laki atau Hode.